Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Ini masuk episode 960. Mari Pak Yuda, mulai. Baik Pak, yang pertama dari seorang wanita usia 40 tahun menikah tinggal di Malaysia. Shalom Bapak Rohaniku, Pak Eras dan juga tim Abam yang saya hormati. Terima kasih untuk semua pelayanan Pak Eras yang sudah mengubah orang termasuk saya. Walaupun masih jatuh bangun dalam perjuangan menuju kesempurnaan. Amin. Saya ikuti Truth ID sejak sekitar tahun 2020 dan berusaha mengikuti semua program di Truth ID. Oh ya Pak, saya mau cerita tentang pergumulan yang saya hadapi. Saya beribadah di satu gereja yang hampir setiap ibadah, apalagi kalau doa malam, waktu penyembahan gembalanya akan tiba-tiba menarik jemaat ke depan untuk didoakan. Dan setiap kali mendoakan jemaat sepertinya wajib jatuh rebah ke lantai. Sampai saya kadang-kadang merasa tidak nyaman dan berharap dalam hati supaya jangan sampai saya dapat giliran. Ya. Takut ya. Pernah sekali waktu doa malam, semua jemaat yang didoakan rebah. Dan anehnya gembala itu mengajari pelayan-pelayan yang lain bagaimana caranya mendoakan jemaat supaya rebah. Hati saya sungguh tidak nyaman setiap kali tiba suasana seperti itu, Pak. Bagaimana Pak Eras menanggapi gereja seperti ini? Ini gereja ngawur, udah itu aja. Gereja ngawur pasti tidak mengajarkan kebenaran yang murni. Ya. Terus? Saya juga sekarang kerja hari Minggu, Pak. Cutinya hari lain. Jadi bos hanya bolehkan dalam sebulan sekali cuti hari Minggu. Iya. Karena bisnis kuliner hari Minggu ramai pelanggan. Ya, oke. Jadi saya selalu ikut ibadah online di Truth ID. Online aja di Truth ID. It's okay. Terus? Saya bisa ikut doa malam di gereja tempat saya ibadah, tapi hati tak damai. Nggak usah datang lagi. Iya. Apa yang harus saya lakukan sudah dijawab Bapak. Ya, nggak usah. Pakai cara rebah-rebah. Dulu saya mendoakan orang juga rebah, tapi nggak didorong. Dan setelah itu ada masa di mana saya tidak lakukan itu. Tapi sekarang saya mendoakan orang rebah. Iya. Ya, oke. Kalau mau Roh Kudus jamah rebah, katakan rebah dibuat-buat ya jangan. Terus, udah terus. Kadang saya berpikir mungkin lebih baik saya ikut ibadah online Truth ID saja. Udah, gereja seperti itu tidak mendewasakan. Terus. Termasuk doa malam Pak Eras secara online. Tapi saya pikir juga anak saya perlu ikut sekolah minggu untuk pertumbuhan imannya. Nah itu masalahnya. Iya. Masalahnya. Sekolah minggu suruh orang antar, tapi kan minggu nggak ikut dia karena kerja. Ya udah diantar saja, tapi dia nggak usah ke gereja. Terus. Apakah ada ibadah sekolah minggu dari GSKI yang bisa diikuti secara online? Wah. Ya. Minggu jam Ini 3 kok sore. ide-ide yang bagus ini. Kan banyak Rehoboth itu. Kita hari Minggu setiap jam 3 sore juga ada ya, Zoom, Pak. Jam 3 ada ya? Iya. Oh, ada juga. Coba jelasin, Pak. Ya, ada program Warrior Kids ya namanya ya. Ada Warrior Kids, jelaskan yang lebih keras. Ya, Warrior Kids ini setiap hari Minggu pukul 3 sore bisa diikuti secara Zoom. Ya, dengan menggunakan online. Ini ide yang bagus. Ini mesti ditanggapi. Ibadah sekolah minggu bahasa Inggris. Oh ya, Online. ibadah Lewat Truth ID. sekolah minggu online. Mungkin jam kosong ya. Mungkin jam 1 atau jam 5 sampai jam 6 atau jam 4 sampai jam 5 ya. Ya. Oke. Harus bisa. Ya. Oh ya, kalau ada yang bahasa Inggris lebih baik untuk anak saya, betul. Oke. Kita sambut dan kita akan segera wujudkan. Ya. Ya. Oke. Ya, mahasiswa STT Ekumen juga ada yang pintar-pintar bahasa Inggris. Ada. Mereka jadi gurunya aja. Mahasiswa STT Ekumen kan tiap hari belajar bahasa Inggris dan di antara mereka ada yang sudah cakap-cakap. Ya. Ada gurunya di sini yang suruh bisa belajar mengajar. Oke. Ya. Yuk, teruskan. Baik, berikutnya dari seorang wanita usia 39 tahun sudah bercerai, ART, Asisten rumah tangga ya, Yo. Bekasi. Shalom Bapak Pendeta Erastus Sabdono dan tim Abam. Saya termasuk jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Sudah setahun lebih beribadah di sana. Sangat banyak perubahan yang saya alami semenjak mengikuti kegiatan di Truth ID dari doa pagi sampai Warrior Project. Amin. Walaupun saya tidak pernah onsite, hanya ibadah raya yang bisa datang. Pak Eras, saya mempunyai kerinduan untuk merilis buku rohani. Buku rohani yang berisi perjalanan hidup saya dari Muslim hingga 14 tahun menjadi Kristen. Ketika buku itu rilis, Pak, saya bermaksud hasil penjualan bukunya saya serahkan sepenuhnya ke GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Tetapi sayangnya saya hanya bisa menulis naskahnya. Yang saya ingin tanyakan bagaimana merilis buku rohani tersebut, Pak. Terima kasih Bapak Pendeta Erastus dan tim Abam atas kesempatannya. Ini harus dibawa ke Bu Esther yang tahu soal literatur ya. Saya nggak bisa jawab di sini dan mungkin tidak perlu.
Ya. Oke. Baik. Teruskan. Berikutnya dari seorang wanita menikah, tidak ada keterangan usianya, memiliki 3 orang anak, tinggal di Sumatera. Saya Sumatera itu luas loh. Iya, ini cuma Sumatera begitu aja. Apa Lampung atau Jambi atau Iya. Bengkulu atau Medan atau Aceh. Ya, Tapi enggak apa-apa lah. Yang penting masih di Indonesia ya. masih Indonesia. Oke, terus. Oke. Saya salah satu jemaat atau anak rohani Bapak yang sekarang tinggal di salah satu kota di Sumatera. Ya. Karena setelah menikah, saya ikut suami dan tinggal jauh dari keluarga saya yang semuanya stay di Jakarta dan sekitarnya. Kemarin Jumat 15 Maret 2024, saya ikut doa malam onsite di Mall Arta Gading dengan harapan bisa ketemu Bapak dan Ibu. Waduh. Ya. Tetapi Ibu bilang Bapak ada acara lain selesai doa malam. Kecewa dikit sih Pak, karena saya effort banget untuk bisa sampai di Mall Arta Gading. Tapi puji Tuhan, saya terlalu happy karena akhirnya bisa ikut doa malam onsite untuk pertama kalinya. Malam itu jadi kecewa saya terobati deh Pak. Sekarang saya masih di Jakarta sampai akhir Maret. Mohon doanya Pak untuk semua urusan saya selama di Jakarta, biar Tuhan campur tangan. Ya. Oke, coba di bel ya. Masalahnya itu ada orang meninggal ya. Ya. Ada orang meninggal, saya harus segera ke rumah duka itu. So, betul ya? Ya. Betul ya? Kalau nggak salah. Oke. Betul. Siapa yang meninggal ya? Lupa saya. Itu Pak, mertuanya. Oh, Mertuanya yang di Karolus. oh iya, iya, iya. Ya. Oh iya, iya, iya. Ada yang meninggal sampai pulang malam juga itu. Malam sekali. Lama itu akhirnya. Oke deh. Jadi kalau suruh nunggu juga nggak bisa. Oke. Oke, teruskan yuk. Yang berikutnya dari seorang pria usia 42 tahun, menikah punya 1 orang anak tinggal di Bandung. Shalom, Papa Eras, ayah rohaniku. Haleluya. Anakku sematawayang sedang masuk masa remaja, sekarang kelas 1 SMP. Apa yang harus saya ajarkan kepadanya dalam masa yang labil ini? Adakah channel di Truth ID yang mendukung pertanyaan ini? Maksudnya mengakomodir kelas 1 SMP, Pak ya. Saya punya kekhawatiran tentang sistem dunia yang saat ini selalu merongrong kehidupan manusia, apalagi remaja yang labil. Tuh. Tujuan saya hanya satu, supaya saya berkenan sebagai orang tua di depan Allah Bapa, dan sangat ingin supaya anak saya pun bisa mengenal Allah Bapa dengan benar. Lebih parah lagi, gereja-gereja yang menjamur saat ini hampir tidak pernah membahas langit baru, bumi baru. Anak saya anak yang sangat baik, penurut, namun untuk prestasi sekolah sih ya tengah-tengah saja. Lebih suka mencari aman. Atau adakah buku-buku yang mendukung saya untuk menjadi seorang orang tua yang baik? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih Pak Eras. Ya, ini bagus bahwa you bertanggung jawab untuk mendidik anak. Ya. Nah, adapun kalau pembinaan untuk anak, kami punya apa? Pak Graham itu apa? Eternitins, terus RCC untuk remaja. Ini tinggal di mana ya? Tinggalnya di Bandung, Pak. Oke. Harus yang online. Ya. Kita kan parenting di beberapa kali, tolong dikasih linknya. Parenting untuk remaja waktu itu. Untuk ibu atau bapak ya? Ini bapak pria. Bapak ini serius loh ngurus anak. Coba diberi linknya, pembinaan, lalu kalau ada buku, tolong dikirim mengenai remaja. Ada ya buku remaja? Coba linknya aja, pembinaan untuk remaja, membimbing bapak ini. Dan kalau ada hal khusus, nanti kita hubungi pembina remaja untuk menghubungi anaknya. Tapi anaknya nggak nakal? Enggak, Pak. Oke. Ya. Yang penting, bapak sebagai ayah serius membimbing anak. Oke. Ya. Puji Tuhan. Teropongan saya Bapak bisa menyelamatkan anak Bapak. Oke, terus. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 57 tahun, janda, suaminya sudah meninggal, memiliki 1 orang anak tinggal di Manado. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Izin bertanya Pak, apakah kita boleh menutup doa kita dengan berucap di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Amin. Bisa, ya boleh lah. Ya. Kalau boleh, saya juga sering mengatakan itu. Ya. Berkat dari Allah Bapa itu ya boleh. Doksologi boleh. Nah ini mesti dijelaskan di monoteisme. Bukan berarti kalau kita monoteisme, kita tidak menyebut itu. Nah, baptisan kita pun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Oke. Terima kasih Pak Eras, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga dan tim Abam. Ya. Selanjutnya dari seorang pria usia 51 tahun, menikah, berprofesi sebagai TNI, tinggal di Bondowoso. Shalom yang terhormat Bapak Pendeta Erastus Sabdono.
izin bertanya, apakah firman Tuhan dan kehendak Bapa itu sama atau beda? Kalau berbeda, apakah perbedaannya? Yang kedua, apakah melakukan firman dan melakukan kehendak Bapa itu berbeda atau sama? Mohon penjelasannya. Nah, kita harus bisa membedakan antara firman yang tertulis Ya. dan firman yang dibunyikan. Firman yang tertulis itu ada di dalam Alkitab. Memberi dasar-dasar etika, dasar-dasar kebenaran. Sedangkan firman Tuhan yang dibunyikan atau berbunyi atau disampaikan secara langsung dari hati Tuhan, itu pasti terkait dengan masalah yang berlangsung. Kejadian yang sudah terjadi. Nah, Tuhan tidak mungkin berbicara bertentangan dengan isi Alkitab. Ya. Jadi apakah firman Tuhan dan kehendak Bapa itu sama? Pada dasarnya sama. Kalau firman Tuhan yang tertulis, kalau kehendak Bapa yang dibunyikan. Ya. Tapi yang dibunyikan tidak bertentangan dengan firman yang tertulis. Ya. Tuhan tidak mungkin berbicara, anakku, ambillah istri tetanggamu. Tidak mungkin. Oke? Kalau berbeda apa perbedaannya? Nggak ada perbedaan, tetapi tadi yang tertulis dan langsung. Yang kedua, apakah? Ya, apakah melakukan firman? Ya, sama. Iya. Penjelasannya saya kira sama. Oke. Ya, Oke. terima kasih. Semoga Bapak dan tim Abam disertai Tuhan dan tetap menjadi berkat. Salam langit baru, bumi baru. Oke. Salam juga langit baru, bumi baru. Ya. Gini ya. Iya. Langit baru, bumi baru. Saya mau tanya, jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Kalau ya. belum jelas, tambahkan Pak. Ya Iya, udah. Cukup. Sama dalam pengertian bahwa kehendak Bapa atau firman yang dibunyikan tadi Pak ya. Ya. Firman yang dibunyikan Allah ini, berbicara langsung. Misalnya Iya. gini. Misalnya gini ya. Udah mengalah saja. ya, Diam. Firmannya kasih musuhmu. bertentangan begitu Pak. Jadi nggak mungkin bertentangan. Ya, Oke? jelas sekali Pak. Terus firman Tuhan, kalau Tuhan, misalnya saudara seorang pegawai gitu, mau disuap, Tuhan bicara jangan terima suap. Firman Tuhan mengatakan jangan mencuri. Oke. Ya. Terus, Berikutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, mahasiswa. jangan mencuri dengan suap agak beda, tapi kasusnya mirip. Mirip Pak. Jadi artinya yang dia dengar dengan yang firman itu pasti nggak bertentangan. Ya. Jadi artinya kalau tadi saya katakan seorang pegawai yang mau disuap, tapi itu sama juga merugikan perusahaan, itu mencuri ya. Oke, teruskan. Ya. Baik, berikutnya dari seorang mahasiswi wanita usia 24 tahun, tinggal di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oke. Shalom Bapak, saya izin bertanya dan butuh penjelasan yang bisa membantu saya dalam hal ini. Bapak, saya boleh dibilang orangnya sangat emosional dan cepat sekali marah dalam hal apa saja. Dan saya ketika marah atau kesal dengan siapa saja, ketika orang tersebut merespon waktu saya marah, saya lebih baik keluarkan amarah saya dibandingkan saya tahan. Karena terasa sangat sesak di dada saya. Oke. Ya. Sebenarnya kamu bisa berlatih. Pasti Tuhan tidak memberikan langsung kasus berat. Dari perkara kecil, dari kesal sedikit itu pun dibereskan. Kalau tidak dari kesal jadi jengkel, dari jengkel jadi marah, dari marah jadi dendam. Tahapannya begitu. Oke, terus. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah lebih baik mengeluarkan amarah itu atau diam saja? Tapi jujur kalau saya diam malah ini menyakiti saya. Loh, memang diam itu menyakiti, tetapi mendewasakan. Mengampuni itu menyakiti. Berani sakit demi menyenangkan Tuhan dan tidak menyakiti Tuhan. Terserah you mau pilih yang mana, tergantung Anda. Kalau Anda mengampuni, Anda diam, Anda sakit, menyenangkan Tuhan, tapi sakitmu itu mendewasakan. Dan lama-lama nggak sakit. Malah senang. Oke, terus. Sudah saya mencoba berulang kali menahan amarah, memang bisa, namun ada suatu saat saya tidak bisa menahan. Nah, berarti gagal. Terus? Kemudian pertanyaan berikutnya, saya bukan tipe orang yang pendendam. Namun saya cenderung memaafkan orang dengan cara tidak berbicara, bahkan tidak menegur ketika bertemu. Ya itu cara marah yang lain gitu. Itu demo, itu unjuk perasaan. Mestinya nggak usah begitu. Mengampuni itu melupakan lalu bersikap seakan-akan tidak pernah terjadi. Berat, sakit, tapi itu mendewasakan.
Jadi menurut Bapak, apakah tindakan saya ini sudah betul atau bagaimana, Pak? Tidak betul. Anda jangan terus diam-diam, itu cara marah, cara menghukum, ya kan? Iya. Oke. Sama juga dengan pertanyaan pertama, mohon petunjuk dan nasihat dari Bapak. Ya. Sebenarnya banyak yang saya tanyakan dan itu menjadi pergumulan saya secara pribadi. Namun ini dulu yang saya tanyakan. Terima kasih Kalau banyak. kamu berdoa tiap hari, kamu bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan membimbing kamu jadi mentor kamu. Dan suara Tuhan akan jelas kamu dengar. Kamu harus bersikap bagaimana menghadapi segala keadaan. Kalau kamu tidak mulai sekarang mengendalikan diri, self-control, kamu tidak akan pernah bisa jadi orang saleh. Umurnya masih ber-24. Masih 24, Pak. Masih mumpung muda. Kau biarkan ini terus-menerus, sedikit marah, kamu lepaskan marahmu, kamu umur 50 tahun tidak bisa berubah lagi. Dan saya mau kasih tahu, kamu egois. Walaupun kau berkata, saya ini tidak pendendam. Kamu egois. Dan kamu punya unsur pendendam. Sebab kalau kamu sudah tidak suka, kamu tadi diam. Diam itu menghukum orang loh. Ya, Roh Kudus akan menolong kamu. Tapi saya beritahu, kamu mesti berubah. Dan kamu bisa berubah. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 45 tahun, menikah, memiliki 3 orang anak, tinggal di NTT. Shalom Bapak Erastus, shalom juga buat tim Abang. Terima kasih atas jawaban pertanyaan saya pada episode 945. Bapak, saya boleh bertanya lagi Pak, izin. Pada waktu lalu kami ada pemilihan presbiter. Dan kami ada berapa orang yang terpilih menjadi presbiter untuk Ini kelompok semacam kami. majelis ya. Terus. Bapak, dalam perjalanan baru 1 bulan kami melayani, kami dengar ada teman yang memakai kuasa gelap di dalam komunitas kami. Karena ada teman majelis yang pernah dicobai oleh orang tersebut, maka dalam perjalanan pelayanan dia mulai membuat onar dan mencoba mengadu domba. Tetapi sebelum hal itu terjadi, pada suatu malam saya terjaga sekitar jam 2 malam. Saya langsung berdoa seperti disuruh mendoakan teman majelis kami yang sakit. Dan yang jadi majelis ada totalnya 14 orang. Lalu saya berdoa, apa maksudnya ini Tuhan? Saya buka Alkitab, saya baca di Yudas pasal 1 tentang guru palsu. Dan di ayat yang keempat dikatakan ada penyusup di antara kami. Pertanyaan saya Pak, menurut Bapak apakah maksud dari semuanya ini? Dan apa yang harus kami lakukan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, jelas ada penyusup. Maksudnya gini loh. Fakta adanya penyusup itu bisa terjadi. Ya. Guru palsu bisa terjadi. Tetapi apakah ini sedang berlangsung dalam gerejamu atau tidak? Saya tidak tahu. Ya. Tetapi yang mesti kamu ketahui, kalau ada orang yang memiliki kuasa gelap, kamu hidup suci, kamu menyembah Tuhan dengan benar, dia manifestasi. Pasti akan ditelanjangi Tuhan. Maka ajak presbiter atau majelis itu berdoa bersama, puasa bersama, sampai Tuhan membuat pembersihan. Kalau ada orang yang punya kuasa gelap. Teruskan. Berikutnya dari seorang pria usia 56 tahun, menikah, tinggal di Bogor. Salam hormat dan kasih Pak Pendeta Erastus. Maaf walaupun saya beribadah dan ikut melayani bukan di GSKI, tetapi sudah lebih dari 5 tahun ini saya ikuti program-program Bapak. Dan saya sangat terberkati oleh khotbah-khotbah dan pengajaran Bapak. Ya. Dan juga bersyukur semakin hari saya jadi lebih mengenal siapa Allah yang saya sembah. Saya terkesan dengan lagu-lagu ciptaan Bapak yang begitu otentik dengan kehidupan rohani ini. Dan saya begitu terkesan dengan renungan doa pagi di tanggal 14 Maret lalu, selagi hari siang. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk bertumbuh dan untuk melayani Tuhan. Bapak berkata, segala sesuatu yang tidak perlu kita dengar, kita lihat, kita lakukan. Jangan kita dengar, jangan kita lihat, jangan kita lakukan. Dan jangan memasukkan sampah kepada pikiran dan jiwa kita. Tetapi ikuti tuntunan Roh Kudus. Dan terus bangun keintiman dengan Tuhan. Ini tanggal 18 Maret. Ini benar sekali dan kalimat ini begitu menggetarkan jiwa saya. Terima kasih ya Pak. Tapi saya juga ikuti program Bapak tentang logos dan monoteisme. Tapi saya nggak bisa ikuti sepenuhnya selain masalah waktu juga masalah kuota yang terbatas. Saya tertarik dengan tema-tema ini. Banyak hal yang baru yang saya dapat. Seandainya saya bisa mendapatkan buku-buku tentang ini untuk saya pelajari, karena saya juga suka membaca, saya akan sangat berterima kasih sekali. Saya berdoa kiranya Tuhan selalu memberikan Bapak dan keluarga kesehatan, dan biarlah hikmat dari Roh Kudus terus menyertai dalam setiap pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih. Ini kesaksian ya. Kesaksian, Pak. Terima kasih Pak. Kita bersama terus. Iya. Tuhan berkati. Selanjutnya dari seorang wanita usia 36 tahun menikah, punya 2 orang anak, tinggal di Tangerang. Pak, saya mau bertanya, hari ini saya tidak sengaja menabrak anak kucing saat berkendara membawa mobil di siang hari untuk menjemput anak saya pulang sekolah. Sebenarnya saya sudah melihat anak kucing tersebut dari kejauhan di pinggir kiri jalan sedang diam. Makanya saya agak mengambil sedikit ke kanan dan jalan itu cukup lebar. Saya membawa tidak kencang karena baru keluar dari perumahan. Namun ternyata kucing tersebut terlindas di ban mobil belakang yang ternyata tepat saat saya lewat dia pun berlari ke arah mobil. Saya sempat Ini kucing bunuh diri. diri. Aduh, ya terus. Saya sempat menghentikan mobil untuk parkir di sisi jalan namun tidak turun karena saya merasa terkejut, takut dan entah apa yang harus saya lakukan. Lalu saya membuka kaca mobil untuk melihat bagaimana kondisi di belakang. Kebetulan ada 3 satpam yang berdiri di area sana dan mengambil kucing tersebut dan meminggirkan kucingnya. Melihat kondisi kucing yang kesakitan namun belum mati saat itu, saya memutuskan untuk melanjutkan tujuan saya menjemput anak pulang sekolah dan tidak lupa, saya berdoa agar Tuhan melancarkan perjalanan saya dan menjauhkan saya dari kesialan. Nah, stop. Ya. Kamu itu ya masih ada unsur kekafiran di dalam pikiranmu. Kalau nabrak kucing akan celaka. Enggak. Itu tahyul. Kamu tuh ada takutnya di situ. Ya. Mau kucing, mau apa itu ya. Nggak masalah, asal jangan sengaja kita tabrak. Kalau sengaja menabrak, ya itu kita jahat lah ya. Harus sayang binatang. Kalau nggak sengaja, saya juga, apalagi rumah saya gangnya kecil dan banyak kucing. Karena ada tangga yang suka memberi makan ke kucing. Jadi tangga itu bawa motor, kasih makan kucing di jalan. Jadi kucing lumayan banyak. Kalau saya naik mobil, kucing mau lewat, driver saya kan bukan orang Kristen. Waduh, dia takut, dia berhenti dulu gitu. Saya bilang, udah jalan terus, nanti kucingnya juga bisa menghindar. Kau pikir kucing itu kayak orang, nggak punya kecekatan. Kalau kucing gede punya cekatan. Mungkin kucing ini kucing sial kali ya. Masih kecil. Mungkin stres, dia bunuh diri atau apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Ibu ya. Iya, Ibu. Usia 36 tahun. Ya, 36, nggak apa-apa lah. Udah terus. Nggak usah panggil ibu nih, masih muda. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Terus. Kemudian saya menceritakan ke suami dan abang saya. Lalu mereka berkata, saat pulang nanti lihat kembali ke area tersebut. Bila mana ketemu kucingnya mati, nanti kita kuburkan. Akhirnya saat pulang, saya dan anak saya mencari ke area tersebut, namun tidak ketemu. Lalu kami pulang ke rumah. Apa pendapat Bapak apabila kecelakaan seperti ini terjadi? Jangan mikir lagi, itu bukan masalah sama sekali. Kalau kau pikirkan malah kamu salah. Ya, terus. Dan apakah Tuhan memperhitungkan itu sebagai dosa? Tidak, kecuali kamu sengaja giles. Kecuali kamu sengajain anak kucing, gue giles dah. Nah itu pasti salah. Nggak apa-apa, teruskan. Patutkah kita percaya bahwa ada kesialan bila menabrak kucing, padahal jelas-jelas kucingnya yang menabrak kalau diri? kita mau mempercaya itu kan kekafiran, mitos. Nggak usah percaya. Sekian pertanyaan dari saya, Pak. Semoga saya diberi kelegaan atas jawaban yang Padahal jelas-jelas kucingnya menabrak kan? Ya udah. Baik. Lucu banget. Udah jangan mikir kucing, kamu lupakan, nggak ada masalah. Ya. Terus. Baik, pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 39 tahun, belum menikah, tinggal di Jayapura. Shalom Pak, apakah saya berdosa jika saya melakukan hal dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan hal buruk? Manusia itu tidak mungkin tidak tahu kalau itu salah jika dia bergaul dengan Tuhan. Jadi tidak ada kata Tuhan ampuni atas dosaku yang tidak saya sengaja. Mungkin tidak disadari bisa. Tapi kalau tidak disengaja, semua yang kita lakukan itu sengaja. Tuhan mungkin tidak tahu, bukan tidak sengaja ya. Kecuali tiba-tiba ada gelas jatuh, nah itu tidak sengaja gitu ya. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, Tuhan itu akan membukakan pikiran kita. Hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak. Kalau masih ada hal yang tidak patut, Tuhan pasti bicara. Ya, saya kira Anda mesti banyak berdoa, ya, supaya tidak ragu-ragu. Anda di posisi apa? Berapa umur?
Umurnya 39 tahun, Pak. Ya masih lumayan ya, masih lumayan belum tua tapi sudah menjelang mau dewasa atau sudah dewasa, tapi belum tua. Ayo banyak berdoa, punya jam pribadi, koreksi diri, Tuhan akan bicara ke kita. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, sudah menikah, tinggal di Jakarta. Shalom Pak, maaf jika saya sering bertanya mengenai suami saya. Suami saya berlatar belakang Gereja jemaat mainstream. dari satu gereja mainstream sejak lahir. Nah, suami saya sering nonton podcast di YouTube, Pak. Salah satunya podcast tertentu ini ya, yang mengenalkan tentang Toleransi tema beragama. toleransi beragama, lebih perbandingan agama yang lain dengan agama Islam. Satu begitu. agama dengan yang lain. Ya, satu agama dengan agama lain, betul. Ah. Singkat cerita di acara tersebut ada narasumber, ini seorang artis begitu Pak ya, yang Bukan, ini seorang komikus. komikus ya, seorang komikus yang menjelaskan tentang satanis, di mana satanis selalu membuat anggota satanis nyaman, berbeda dengan gereja yang terlalu banyak peraturan. Sebenarnya panjang Pak kesimpulan dari podcast tersebut. Nah, di luar nalar saya, suami saya bilang, saya jadi kepikiran karena GSKI tidak memaksakan perpuluhan dan persembahan. Dan sampai sekarang saya selalu kepikiran setelah nonton podcast itu. Mohon maaf Pak, suami saya berpikir apakah kita salah gereja. Tapi saya sempat jawab, kan selama ini yang kita dengar kebenaran, pedoman kita Alkitab. Makanya kita harus rajin baca Alkitab. Perpuluhan itu untuk bangsa Israel. Kalau kita segenap hidup lebih berat. Loh kok buat orang nyaman? Kita kan mengajarkan menolong hamba Tuhan di daerah, buka sekolah, sekolah umum. Berat kita. Ya. Hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Lebih berat. Kalau hanya perpuluhan kan nggak berat. Ya? Ya. Oke, terus. Tapi sepertinya yang saya jelaskan, dia merasa belum menjawab pertanyaannya, pertanyaan dari suami ini. Mungkin jawaban saya terkesan mengarah ke GSKI, pasti enggak seperti itu. Iya, justru GSKI lebih berat, bukan buat orang nyaman. Harus suci, sempurna seperti Bapa. Harus serupa dengan Yesus. Begitu, bukan lebih gampang. Kalau perpuluhan buah sulung ya lebih gampang lah. Ya. Supaya diberkati, kasih banyak. Nah, itu kan dagang. Ya. Ya. Namanya transaksional. GSKI tidak ada transaksional. Segenap hidupmu harus kamu berikan ke Tuhan. Tapi gimana Pak? Peka dengan Roh Kudus supaya mengerti apa yang Allah kehendaki. Terus. Pak, bagaimana cara saya menjawab kekhawatiran suami saya? Padahal selama ini khotbah Bapak di GSKI dia setuju semua. Terkadang kami pergi ke gereja lamanya karena dekat rumah yang sejak beliau lahir, dari lahir sudah di gereja itu. Walaupun hati saya selalu ke GSKI. Terima kasih Pak, sehat selalu dalam perlindungan. Yang penting kamu hidup suci, takut akan Allah, jadi kekasih Tuhan. Maka suamimu akan kamu menangkan. Ya. Oke. Ya. Cukup kali ya. Ya. 960 sudah selesai. Kita masuk di episode 961 nanti. Tuhan berkati. Sampai jumpa.